Di zaman sekarang itu membuat konten itu udah gak perlu ribet karena semua orang atau orang-orang yang gak bisa bikin ide konten YouTube atau membuat video pasti bisa banget buat video karena udah banyak sekali teknologi dan juga website-website AI. Video kali ini kita akan membahas tentang salah satu ide konten YouTube yang cukup menarik karena animasinya itu keren banget. Ternyata setelah saya kulik beberapa videonya dan juga setelah saya pelajari, pembuatannya itu mudah banget dan saya yakin buat teman-teman para pemula, kalian pasti bisa bikin video sekeren ini. Penasaran apa videonya dan bagaimana cara pembuatannya? Kita bahas semuanya pada video kali ini. Oke teman-teman, jadi di layar kalian masing-masing ada channel yang bernama Fakta Mas Bro. Untuk subscriber yang sudah dikumpulkan itu sejumlah 265.000 subscriber. Untuk video yang sudah dibuat itu 176 video. Kebetulan saja untuk channel ini itu semuanya fokusnya pada video-video short. Oke, kita lihat salah satu ya. Misal yang pertama ini. Siapa yang mengira dengan membuat video seperti ini itu sebenarnya cara pembuatannya sederhana sekali. Bahkan buat kalian semua para pemula, saya yakin bisa banget membuat video-video seperti ini karena pembuatannya sangat mudah. Di video ini nanti saya akan share bagaimana cara pembuatan atau bagaimana cara menggunakan ide konten YouTube seperti ini itu dengan mudah. Tuh kan kalau kalian lihat, ini tuh animasinya nggak dibikin secara manual, melainkan menggunakan AI teman-teman. Oke, tanpa bertele-tele langsung saja kita masuk ke bagaimana cara pembuatannya. Sebelum kita membuat video-video seperti ini, tahapan pertama yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan materinya atau bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat video-video dalam ide konten YouTube 2023 seperti ini. Kalau kita perhatikan, seluruh materi pembahasannya di sini itu menggunakan fakta-fakta menarik atau juga fakta-fakta tentang dunia. Tapi buat teman-teman semuanya, nanti bisa mengkreasikan atau bisa melakukan sekreatif mungkin, jadi tidak sama persis seperti Fakta Mas Bro. Karena kalau seandainya kalian melakukan sama persis, misal ini membahas tentang Jepang, nah kalian membahas Jepang juga, ya jangan dong. Untuk topiknya diusahakan membuat sendiri agar nanti kontennya tidak terkena konten berulang. Paham ya sampai di sini? Oke, untuk tahapan pertama kita kumpulkan materinya terlebih dahulu. Untuk pembuatan materi kita akan memanfaatkan namanya ChatGPT. Oke, karena saya rasa teman-teman familiar banget dengan AI yang ini atau AI ChatGPT ini. Hampir semua orang pasti tahulah apa itu ChatGPT. Setelah itu kalian tinggal buat ceritanya atau kalian tinggal buat skripnya atau naskahnya. Untuk di bagian prompt perintah di sini kalian bisa isikan seperti ini. Misal tulis fakta unik tentang dunia dalam 150 kata. Ini topiknya tergantung ya. Kalau seandainya kalian ingin membahas fakta unik tentang Jepang atau fakta unik tentang negara-negara Eropa, jadi dunianya ini tinggal diganti dengan kata kunci yang kalian inginkan atau topik yang akan kalian bahas. Dan untuk 150 kata ini juga disesuaikan saja. Karena kebetulan kurang lebih 150 kata itu sudah lebih dari cukup untuk dibuat menggunakan YouTube Short. Kalau sudah memasukkan prompt atau perintah seperti ini, tahapan selanjutnya yaitu kalian bisa enter. Oke teman-teman, di sini sudah ada hasilnya dari ChatGPT. Dunia kita penuh dengan keajaiban dan fakta unik yang mengagumkan. Oke, kalau sudah dapat seperti ini, tahan dulu. Jangan dihapus, simpan saja teksnya. Kalian bisa simpan di Microsoft Word atau kalian bisa simpan di Note. Tapi saya biarkan saja di sini karena agar nanti mudah untuk membuat dubbingnya atau untuk membuat voice speakernya. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita buat gambar-gambarnya. Kalau kita perhatikan gambar-gambar seperti ini itu sebenarnya tidak ambil dari Google ataupun tidak ambil dari Pexels, melainkan membuat dari AI. Jadi kalian nggak perlu editing mulai dari nol. Misal seperti ini kan ada kapibara besar sekali ini. Untuk AI yang akan kita gunakan adalah AI text to image. Jadi ketika kita memasukkan prompt atau perintah kata, nanti kita akan diberikan gambarnya. Oke, kalian bisa masuk Google terlebih dahulu. Kalian buka Google kalian masing-masing. Setelah itu kalian ketikkan nama AI-nya Leonardo.ai. Tulisannya seperti ini teman-teman. Leonardo AI. Seperti ini. Setelah itu kalian bisa langsung enter. Di website paling atas akan muncul website Leonardo.ai. Kalian bisa menggunakan website ini nih, yang paling atas. Kalian bisa langsung klik. Setelah itu kalian akan diarahkan ke Leonardo.ai. Tampilannya seperti ini. Jadi buat teman-teman semua yang belum punya akun, kalian bisa daftar terlebih dahulu atau membuat akunnya terlebih dahulu. Tenang,
buat teman-teman semuanya, membuat akun di Leonardo.ai itu gratis. Menarik kan? Setelah kalian membuat akun, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi kalian pilih yang image generation seperti ini. Saya akan terangkan bagian satu persatu agar teman-teman paham secara keseluruhan fungsi-fungsi yang ada di Leonardo.ai ini. Di bagian kiri ini ada number of image atau total gambar yang akan diberikan oleh Leonardo.ai. Kalau seandainya kalian klik 1, maka nanti hasilnya akan muncul 1. Kalau seandainya kalian pilih 2 seperti ini, maka hasilnya akan muncul 2 dan seterusnya. Setelah itu di sini ada foto real sama alchemy. Alchemy itu semacam 3 dimensi. Kalau foto real itu mirip-mirip seperti foto hasil jepretan kamera. Sedangkan untuk output resolution juga seperti itu. Dan untuk input dimension ini semakin besar inputnya maka semakin HD atau semakin jernih. Setelah itu di bagian bawah di sini ada advanced control, di sini ada ukuran rasio. Jadi kalau seandainya kalian mau buatnya itu untuk YouTube Short, kalian bisa pilih yang 9:16 seperti ini. Oke? Karena nanti posisinya akan vertikal, jadi tidak horizontal. Paham ya sampai di sini? Nah, untuk bagian memasukkan prompt itu ada di sini. Ini adalah kolom yang kita gunakan untuk membuat gambar-gambarnya. Oke, sebelum memasukkan prompt yang ada di sini, kita cek dulu pembahasan fakta apa yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini kalau seandainya kita lihat di ChatGPT, dunia kita penuh dengan keajaiban dan fakta unik yang mengagumkan. Salah satunya gurun Atacama di Chili. Nah, kalian bisa mengambil kata kunci ini untuk membuat gambarnya. Misal kalian copy seperti ini. Oke, setelah itu kalian kembali lagi ke Leonardo.ai. Kalau kalian sudah kembali ke Leonardo.ai, kalian gunakan bahasa Inggris dulu ya. Jadi untuk menggunakan bahasa Inggris kalian bisa menggunakan Google Translate yang versi Google. Misal seperti ini, kita klik saja di sini gurun Atacama. Nah, ini Atacama Desert. Setelah itu kita kembali lagi ke Leonardo.ai teman-teman. Setelah itu kita pastekan promptnya atau perintahnya dan setelah itu kita generate seperti ini. Setelah itu di bagian bawah di sini akan berproses atau loading. Jadi Leonardo.ai akan memberikan 2 gambar gurun Atacama yang ada di sini. Oke, kita tunggu prosesnya sampai kurang lebih sekitar 100%. Ini masih 22%. Oke teman-teman, nah di sini sudah muncul hasilnya ya. Jadi ini adalah hasil foto yang pertama dan ini adalah hasil foto yang kedua. Kalau sudah dapat seperti ini, kalian bisa download image seperti ini. Ini saya download untuk yang foto yang atau gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua juga di download image saja seperti ini. Setelah itu kita kembali lagi ke ChatGPT. Kita lihat naskah kita atau skrip kita itu tentang apa. Oke teman-teman, di sini pembahasannya juga tentang fakta unik. Misal saya ambil fakta unik seperti ini. Kalian bisa copy. Setelah itu kalian bisa ke Google Translate untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris seperti ini. Setelah itu kalian kembali lagi ke Leonardo.ai. Oke, setelah kembali lagi ke Leonardo.ai, kalian bisa pastekan di sini. Oke, seperti ini dan kalian klik generate. Maka nanti Leonardo.ai akan memberikan gambar juga tentang unique fact atau fakta unik. Nah, di sini masih berproses ya. Kita tunggu beberapa saat hingga dia memberikan 2 gambar yang kita inginkan. Untuk jumlah gambar di sini sebenarnya tergantung sih. Kalau seandainya teman-teman pengen lebih banyak ya di bagian kiri di sini tinggal diperbanyak sampai 8 ataupun sampai 6. Tapi karena saya pengennya itu biar lebih detail atau biar lebih tertarget gambar yang saya inginkan, jadi saya buatnya 2-2. Oke, misal di sini ada 2 gambar tentang unique fact. Misal saya pilih yang ini. Oke, seperti ini. Kalau sudah selesai, kita akan masuk tahapan editingnya teman-teman. Untuk tahapan editingnya ini saya pastikan editingnya mudah banget. Tanpa install aplikasi ataupun tanpa menggunakan aplikasi di komputer kalian masing-masing. Jadi kita akan menggunakan salah satu website online yang berbasis editing, namanya CapCut Online. Kalian bisa masuk Google dan kalian ketikkan namanya CapCut. Seperti ini, CapCut. Oke, setelah itu online. Nah, oke. Setelah itu kalian bisa langsung enter. Di urutan paling atas akan muncul website CapCut Online. Kalian bisa langsung klik. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman editing video CapCut Online. Di sini tampilannya seperti ini. Tapi kalau buat teman-teman semua yang belum pernah daftar di CapCut Online, kalian bisa mendaftar dulu di CapCut Online. Karena pendaftarannya gratis. Kalian tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Oke, udah siap ya? Kita bahas terkait editingnya. Jadi di bagian atas di sini ada tulisan create new video. Kalian bisa klik create new video. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman editing. Nah, di sini disajikan tentang aspek rasio.
Untuk aspek rasionya kalian bisa memilih yang 9:16 seperti ini. Karena untuk shot itu ukurannya kurang lebih sekitar 9:16, yaitu vertikal. Kalau sudah selesai seperti ini, kita masukkan gambar-gambar yang sudah kita kumpulkan dari Leonardo.ai tadi. Oke, misal di sini kita drag and drop saja, kita taruh di sini dan kita tunggu prosesnya hingga selesai karena ini masih proses upload foto-foto yang dari Leonardo.ai tadi. Oke, kalau seandainya sudah selesai, di bagian kiri akan muncul gambar-gambarnya. Jadi kita tinggal klik saja seperti ini atau kita drag. Oke, nah di sini sudah masuk untuk gambar yang pertama. Setelah itu kita masukkan lagi gambar-gambar atau foto-foto tentang gurun karena kita membahas tentang fakta-fakta unik tentang gurun. Jadi tinggal diklik saja seperti ini, maka nanti akan muncul. Nah, ini ditata saja karena saya pengennya yang gambar perempuan ini untuk urutan pertama. Setelah itu tinggal dibuat lagi atau dimasukkan lagi foto gurun yang kedua, yang ini. Oke, kalau sudah dimasukkan seperti ini, kita atur. Kalau seandainya kalian pengen lebih panjang ya tinggal digeser ke kanan. Karena saya pengennya nggak terlalu panjang juga, jadi kita tata dulu. Oke, ini kita tarik dulu ke kiri. Kalau sudah selesai ini juga kita agak tarik ke kiri biar nggak terlalu pendek-pendek banget. Setelah itu kita kasih transisi teman-teman. Jadi di antara gambar pertama sama gambar kedua ini kita kasih transisi. Semua fitur sudah disediakan teman-teman. Kalian bisa klik transition yang di bawahnya effect di sini. Setelah itu di sini ada berbagai jenis transisi yang bisa kalian gunakan. Misal saya mau menggunakan yang ini, yang vertikal ini. Oke, setelah itu saya juga mau taruh di sini sama transisi vertikal juga. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, setelah itu kita kasih efek-efek. Cara memberikan efeknya caranya seperti ini teman-teman. Kalian bisa klik seperti ini. Setelah itu kalian bisa klik animation. Nah, di sini ada 3 jenis animasi atau 3 jenis pergerakan. Untuk in ini animasi masuk, jadi saat gambarnya masuk. Untuk out ini animasi keluar. Dan untuk combo itu animasi keluar dan masuk. Saya lebih sering biasanya menggunakan animasi combo karena sudah ready banget. Kita nggak perlu memberikan yang in ataupun yang out. Seperti itu. Oke. Setelah itu kita bisa cari yang mirip-mirip seperti yang digunakan oleh Fakta Mas Bro. Misal yang paling sering digunakan oleh Fakta Mas Bro yang ini, yang sway out seperti ini. Setelah itu untuk gambar yang kedua juga seperti itu. Kita kasih animasi, caranya kita klik animation seperti ini dan kita klik combo dan kita pilih animasi yang sudah kita pilih di nomor 1 tadi, yaitu sway out. Oke, yang ini setelah itu di gambar nomor 3 juga seperti itu, kalian pilih animation dan kalian pilih combo, kalian pilih animasi yang sway out. Mana tadi yang sway out? Ini dia. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai seperti ini, skrip ataupun naskah yang sudah kalian buat dari ChatGPT, kalian bisa dubbing menggunakan suara kalian masing-masing. Dan buat teman-teman semuanya yang nggak mempunyai mikrofon yang terlalu bagus, kalian bisa menggunakan HP kalian masing-masing. Setelah kalian sudah membuat dubbingnya, kalian tinggal masukkan suara kalian semua di sini atau di CapCut ini. Dan caranya juga mirip-mirip, kalian tinggal drag and drop aja seperti ini, maka nanti suara kalian yang sudah kalian buat menggunakan dubbing kalian masing-masing akan masuk. Oke, kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, ini udah selesai. Oke, karena di sini terlalu panjang ya untuk gambarnya, maka ini kita turunkan sedikit. Oke, ini juga kita turunkan sedikit agar lebih pendek dan bisa tercover oleh semuanya. Oke, ini kita turunkan juga seperti ini. Nah, untuk memunculkan teksnya, karena kan kalau di Fakta Mas Bro itu ada teks yang muncul seperti di tengah-tengah ya. Caranya seperti ini teman-teman. Di CapCut Online kalian bisa memilih yang transkrip. Di bagian kiri di sini ada tulisan transkrip. Kalian bisa langsung klik transkrip seperti ini dan kalian pilih yang transkrip nih. Oke, di sini prosesnya masih berlangsung. Setelah itu kalian bisa langsung klik auto caption seperti ini, generating, dan akan ditaruh di atasnya. Oke. Agar di sini lebih menarik, kalian bisa enter, misal seperti ini. Oke, ini juga seperti ini agar lebih banyak tulisannya. Jadi biar tidak per kalimat, tapi di sini menggunakan per kata. Ini kalian bisa langsung enter saja seperti ini. Setelah itu di bagian akhir juga tinggal di enter. Ini juga tinggal di enter. Yang ini juga di enter seperti ini teman-teman. Oke, setelah udah selesai kalian rubah fontnya agar lebih menarik. Kalian klik basic. Setelah itu untuk yang di default di sini tinggal kalian sesuaikan saja fontnya. Misal di sini saya contohkan memilih font yang point regular. Setelah itu kita perbesar ukuran fontnya jadi agar lebih terlihat lebih jelas yang 32. Setelah itu kita taruh di tengah untuk fontnya. Caranya kalian scroll ke bawah.
yang ditransform ini tinggal diketikkan 40. Biasanya 40 tengah-tengah. Oke. Setelah itu warnanya tinggal dirubah dulu. Kalian bisa klik fill yang ada di sini. Misal kalian pilih warna hitam dan kalian kasih stroke agar lebih jelas. Misal kita kasih stroke warna merah. Oh, merah terlalu terlalu gelap ya. Kita kasih warna kuning aja deh. Oke. Setelah itu kita perbesar fontnya dengan cara scroll ke bawah dan kalian pilih yang transform. Di sini skillnya tinggal dinaikkan teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu coba kita play. Kita lihat hasilnya bagaimana. Karena saya sendiri juga udah nggak sabar hasilnya bakal kayak gimana. Oke, ini kita perbesar dulu ya biar terlihat jelas. Oke, setelah itu kita play. Tahu nggak sih Gurun Atacama di Chili dianggap sebagai salah satu tempat paling kering di dunia? Oke, sudah selesai. Itu yang versi pendeknya dan buat teman-teman nanti tinggal dibuat semuanya. Karena dari keseluruhan skrip ini agar videonya juga tidak terlalu panjang, saya buatnya sampai sini aja. Oh, sampai sini. Jadi beberapa kalimat, 3-4 kalimat. Dan buat teman-teman semuanya, kalau kalian sudah tahu gambarannya bagaimana cara pembuatannya, tinggal dipenuhkan gambar sebanyak-banyaknya dari leonardo.ai teman-teman. Oke, paham ya? Saya rasa cukup pada video kali ini dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang memang mau menekuni dunia YouTube. Mungkin ide konten YouTube seperti ini menjadi salah satu alternatif yang cukup menarik sekali buat teman-teman semuanya. Oke, saya rasa cukup pada video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bekerja dari rumah dan semoga sukses buat teman-teman semuanya.